Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan tugas video tentang mencegah perilaku korupsi demi kesejahteraan bangsa. Selamat menyaksikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Karo Amri dengan NPM C1A 024044. Peran saya di sini sebagai Pak Adi. Halo guys, perkenalkan nama saya Inka Purnamasari dengan NPM C1A 024043. Saya berperan sebagai Bu Rina. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinta Ramadhani dengan NPM C1A 024047. Saya berperan sebagai anak Bu Rina. Halo guys, perkenalkan aku Tiara Anadani, NPM C1A 024017. Aku berperan sebagai temannya Bu Rina. Cuma sedikit kok. Lagian nggak bakal ada yang tahu. Dana bantuan ini banyak banget, nggak ada yang bakal rugi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Adi, saya datang untuk mengambil dana bantuan yang sudah dijanjikan untuk biaya sekolah anak saya. Oh, dana bantuan. Tentu Bu, ini akan saya berikan sesuai dengan yang sudah diatur. Ini nak uangnya dari Pak Adi. Loh, kok cuma segini Bu? Katanya kita dapat lebih banyak untuk biaya sekolah. Nggak tahu nak, uangnya kurang dari yang dijanjikan. Mungkin ada salah dari pengurusnya. Apa ini yang sebenarnya terjadi? Kok rasanya ada yang nggak beres ya? Tapi kalau saya diam saja, mungkin nggak ada yang tahu. Kok kelihatannya tadi cemas banget, Bu? Iya Bu, saya tadi baru saja ambil bantuan dana dari Pak Adi. Tapi kok uangnya enggak sesuai dengan yang seharusnya. Ini lebih sedikit. Saya mulai curiga apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Hah? Berarti ada yang tidak beres dengan Pak Adi, Bu. Itu bisa jadi praktik korupsi kecil-kecilan. Tapi kalau saya laporkan, nanti saya dipermasalahkan enggak ya? Saya enggak mau masalah ini jadi lebih besar. Jangan takut, Bu. Kalau kita diam, bukan cuma kita yang dirugikan, tapi banyak orang juga. Korupsi, sekecil apapun itu, harus diberantas. Kamu benar, kalau saya diam, tidak akan ada perubahan. Saya harus melaporkan ini demi kebaikan semua orang. Saya salah, saya menyesal, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Jangan biarkan orang lain merasakan hal yang sama. Korupsi itu merugikan semua orang, mulai dari keluarga sampai negara. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana korupsi bisa merugikan banyak orang. Tapi masalahnya, korupsi seperti ini masih sering terjadi di sekitar kita. Makanya kita perlu belajar lebih dalam soal apa itu korupsi. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang bisa membantu perbaiki negara ini? Yuk langsung aja kita bahas. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa lain, yaitu corruptus, yang berarti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Dari bahasa Latin, istilah ini diadaptasi ke bahasa Inggris dan Prancis menjadi corruption, serta dalam bahasa Belanda menjadi corruptie, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau organisasi lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi meliputi berbagai jenis tindakan, antara lain kerugian uang negara, suap, gratifikasi,
penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa. Jenis-jenis korupsi. Korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuk dan sifatnya. Pertama, kerugian keuangan negara, yaitu melibatkan penggelapan dana publik atau penyalahgunaan anggaran negara. Yang kedua, suap, yaitu memberi atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk keputusan tertentu. Ketiga, gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan kepada pejabat tanpa persetujuan formal. Keempat, pemerasan, yaitu pemaksaan terhadap seseorang untuk memberikan uang atau layanan dengan ancaman tertentu. Kelima, perbuatan curang, yaitu manipulasi data atau informasi untuk keuntungan pribadi. Keenam, nepotisme dan favoritisme, yaitu memberikan keistimewaan kepada keluarga, teman, atau kelompok tertentu tanpa dasar yang objektif. Penyebab korupsi. Korupsi timbul dari berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan, rendahnya gaji pejabat publik, kurangnya pendidikan moral, serta budaya yang menoleransi ketidakjujuran. Lingkungan yang memungkinkan terjadinya korupsi cenderung didorong oleh nilai-nilai materialistis dan individualisme yang tinggi. Upaya pencegahan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi meliputi 1. Pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integrasi di sekolah dan mengadakan pelatihan atau kampanye kesadaran anti korupsi di masyarakat. Yang kedua, penguatan sistem hukum, memberlakukan hukum tegas bagi pelaku korupsi tanpa diskriminasi dan memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK dengan sumber daya yang memadai. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu membuka akses informasi publik terkait pengelolaan anggaran negara dan menerapkan sistem pengawasan yang transparan di semua lembaga pemerintahan. Yang keempat, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi digital untuk memantau anggaran seperti e-budgeting dan e-procurement dan membangun sistem pelaporan online untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi. Yang kelima, partisipasi masyarakat, mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan proyek pemerintah dan melindungi pelapor yang melaporkan kasus korupsi. Yang keenam, reformasi birokrasi, memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi pegawai negeri untuk mencegah nepotisme dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit untuk meminimalkan peluang korupsi. Ada beberapa pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, sharing profit. Korupsi adalah tindakan pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, Robert Clifford. Korupsi terjadi ketika seorang pejabat menyimpang dari tugas resmi untuk meraih keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang berlaku. Yang ketiga, subordinalitas. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum untuk keuntungan pribadi, termasuk praktek nepotisme dan korupsi sistemik. Yang keempat, Harriet Moko. Korupsi mencakup penyalahgunaan informasi, uang, atau pengaruh untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu. Yang kelima, Muryanto. Korupsi adalah masalah politik dan ekonomi yang mengaruhi legitimasi pemerintahan. Dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang luas yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak ekonomi. Menyebabkan kerugian keuangan negara, menghambat investasi asing karena iklim usaha yang tidak sehat, serta meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedua, dampak sosial. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan ketidakadilan sosial seperti akses yang tidak merata terhadap layanan publik, serta mengurangi moralitas dan integritas dalam masyarakat.
Yang ketiga, dampak politik. Dapat melemahkan sistem demokrasi karena politisi korup lebih mementingkan keuntungan pribadi, memperburuk reputasi negara di tingkat internasional, menyebabkan instabilitas politik. Yang keempat, dampak pembangunan. Dapat menghambat pembangunan infrastruktur karena anggaran tidak digunakan sebagai mestinya, menurunkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, lalu memperburuk tingkat kemiskinan di masyarakat. Bersatu melawan korupsi, dermimas